Bisa dideskripsikan kondisi PCR saat itu seperti apa, Pak? Ini kan PCR, belum ada gedungnya, Belum. ya, baru ada idenya gitu. Tapi ada Caltexnya gitu. Ya. Politeknik Caltex Riau. Pak Ucok, ini kita sudah melakukan tes masuk untuk penerimaan mahasiswa baru. Di Caltex itu kita dikasih contoh, itu dicontohin oleh atasan kita. Gitu. Itu tuh nggak gampang. Ya. Membuat budaya yang kayak gitu tuh bukan sesuatu yang kayak gitu ya. PCR bagi Pak Ucok itu Ya. apa? Kalau menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad, kembali lagi di Silver Voice, podcast series Semarak Perak 25 tahun Politeknik Caltex Riau. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi bersama saya, Zainal. Dan hari ini tamu kita juga luar biasa sekali karena beliau berperan sangat strategis di awal Politeknik Caltex Riau beroperasi. Dan beliau adalah Bapak Abdul Hamid Batubara. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Makasih Pak udah jauh-jauh mau datang ke sini buat Alhamdulillah. podcast kita. Kita udah serangkaian banyak Pak sebenarnya dengan Dewan Pembina juga. Ya. Nah hari ini kita mau menggali lagi lebih dalam kira-kira Pak Ucok. Oh ya, beliau juga dikenal dengan Pak Ucok, jadi panggilannya Pak Ucok biar lebih akrab Pak ya. Ya. Oke, Pak Ucok, boleh cerita Pak, pada saat di awal PCR sudah berdiri, sudah beroperasi, pada saat itu Pak Ucok perannya sebagai apa? Ya. Jadi saya sebetulnya baru pulang dari tugas belajar gitu ya. Saya Dari mana, diminta untuk ngambil MBA program di Amerika. Oh, di Amerika. Selama 2 tahun itu gitu Oke. ya. Sila 97 sampai 99. Jadi masa reformasi yang terjadi tahun 98, saya sedang tidak ada di Indonesia sebenarnya gitu. Tapi saya dengar ceritanya yang luar biasa, dan tahun 99 saya kembali ke Indonesia, ke Rumbai lagi, ditempatkan di bagian finance ya pada waktu itu, dan saya ditunjuk sebagai ketua Yayasan PCR yang pertama kali ya. Gitu. Berarti Bapak waktu itu ditunjuk langsung oleh Presdir Pak? Presiden dan Managing Director. Jadi Oke. memberitahu saya waktu itu Managing Director, Gary Fitzgerald, Pak Gary. Ya. Jadi Bapak habis sekolah pulang langsung dapat beban sebagai Iya, saya Ketua sudah yayasan. ditempatkan di finance sebetulnya, di bagian keuangan, karena memang dari awal saya disekolahkan itu untuk nantinya berkarya di finance ya, di keuangan. Saya sendiri kan background-nya dari teknik elektro dari Iya. ITB. Sehingga saya ganti kulit lah ceritanya mungkin ya gitu ya. Sehingga saya punya credibility, punya kredensial untuk masuk ke finance gitu. Tapi ya ini waktu saya dipesan oleh Pak Gary Fitzgerald itu untuk menjadi ketua yayasan, pesannya itu sangat mendalam buat saya ya, karena yang diminta dari saya itu bukan hal-hal yang terlalu teknikal, tapi beliau berharap saya bisa mengawasi jalannya proyek, ya, karena proyek akan segera dimulai. Dan saya diminta untuk make sure bahwa semuanya mengikuti aturan yang berlaku, termasuk perundang-undangan. Tidak boleh ada yang diterobos itu ya. compliance seperti itu ya? Ya betul, semuanya comply. Dan juga yang lebih utama lagi adalah mengenai anggaran. Jadi Pak Giri ini betul-betul menunjukkan salah satu yang minta saya fokus itu adalah jangan sampai proyek ini nanti di-abuse. Disalahgunakan. Betul. Atau akhirnya jadi kayak hura-hura Digelembungkan dananya gitu ya? dananya, dan semuanya harus profesional. Oke, kalau misalnya ada mau nanti procurementnya lewat tender, yang tendernya juga memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi hal-hal yang terlalu teknisnya saya waktu itu udah diserahkan ke bagian tim teknis, tim project team. Jadi lebih ke arah yang pengawasan secara makro. Kalau bisa dideskripsikan kondisi PCR saat itu seperti apa Pak? Wah, pada waktu saya ikut masuk itu, yang jelas tanah itu masih hutan, Masih tanah kuning Pak? masih tanah kuning ya, dan belum ada bangunan satupun juga. Kemudian juga dosen belum ada, Ya. ya. Jangankan mahasiswa ya, dosen aja juga masih belum ada pada waktu itu. Jadi semuanya masih
sesuatu yang perlu dibuat itu perencanaan, dan saya sangat bergantung tentunya ya di quote unquote nih dengan project manajernya pada waktu itu, yaitu Pak Saifuddin Abdullah almarhum. Biasa kita panggil dengan Bang Fudin ya. Jadi Bang Fudin ini kalau menurut saya sangat monumental, sangat vokal, visionary juga, Pak. Betul. Dan dia mau nggak mau menjadi anchor untuk pembangunan Politeknik di awal-awal. Jadi saya sangat banyak berkomunikasi dengan Bang Fudin ini dari awal ya. Saya mencoba untuk mencari logikanya ya. Jadi setiap kali dia meminta approval ke saya untuk misalnya nih kita mau buat anggaran yang pertama untuk membuat gedungnya seperti apa, kenapa gedungnya kayak gini, itu kerjasama dengan siapa ya, dia bilang bahwa kita punya ahli-ahli ya, kayak misalnya ahli untuk struktur. Kita punya civil engineer di Caltex, tapi kita nggak punya arsitek yang sesuai dengan apa yang dia bangun. Ya kita bilang ya mungkin kita perlu konsultan. Nah, untuk konsultan perlu dananya dari mana, apa udah di-approve apa belum. Jadi ini hal-hal yang kayak gini yang saya make sure bahwa semuanya smooth, semuanya within the regulations, comply ya. Dan untuk yang kembali yang teknisnya Pudin yang akan meneruskan gitu, menerobos semuanya itu gitu. Dan bisa dibayangkan penggagas pendiri kayak Pak Saleh Jasid ataupun Pak Bahaki, tentunya beliau ini punya gagasan yang semuanya makro, semuanya sangat boleh dibilang big picture lah gitu ya. Untuk mengconvert dari yang big picture tadi menjadi sesuatu perencanaan nih ya, yang sangat detail, Pak ya. Betul, yang sangat detail, yang kita mau ngerjain apa sih sekarang, kapan gitu, dan mana yang mau duluan dikerjain. Itu tuh project team itu yang ngerjainnya gitu. Dan saya sangat salut dengan project team ini karena boleh dibilang hampir semua yang digagas oleh Pak Bahaki dan Pak Saleh ini secara nilai-nilainya itu masuk. Walaupun bukan seperti persis yang diminta, tapi nilai-nilainya ada semuanya di situ ya. Gitu. Dan ini tentunya menjadi sesuatu keputusan yang luar biasa besar, baik dari project manager maupun dari ketua yayasan dalam hal ini untuk melangkah ke depan. Karena melangkah ke depan ini perlu ada perencanaan yang sangat detail. Tanpa perencanaan yang bagus, ujung-ujungnya nanti implementasinya juga nggak akan bagus. Dan kita sudah belajar di Caltex bagaimana membuat satu project ya. Dari itulah yang kita bawa ke PCR dari sejak awal gitu. Sehingga kita punya proses yang step by step, tidak ada sesuatu yang loncat membuat keputusan tanpa didasari oleh data-data analisis yang cukup ketat. Ya. Berarti semuanya memang benar-benar dikurasi dengan sangat baik, Pak ya? Insya Allah kayak gitu, alhamdulillahnya kayak gitulah. Ya. Nah, mungkin di luar berpikir bahwa ini budgetnya ini tak terbatas, Pak, pada saat di awal pembangunan dan semacamnya. Padahal sebenarnya kita punya budget limit, Pak ya? Betul. Karena ada cerita unik nggak di sini, Pak? Ya, jadi ceritanya gini, kalau di awal-awal itu kita ngebayanginnya ada tanah. Kita ngebersihin tanah, udah dihitung biayanya berapa. Kita akan bikin gedung direktorat dulu pertamanya gitu di depan ya gitu ya. Dihitung kira-kira nanti pasang tiang pancangnya berapa banyak, berapa dalam, semuanya udah dihitung. Semuanya udah oke gitu ya. Mintalah budget, akhirnya budget di anggaran di approve. Jadi kita harus mengerjakan sesuai tentunya dengan anggaran ya gitu ya. Tapi pada waktu pelaksanaan ternyata tanah gambut di bawah gedung direktorat itu cukup dalam gitu. Sehingga yang awalnya dipasang piling itu 20 meter, itu belum ketemu sama tanah keras. Karena masih melayang-layang di tanah gambut. Gak kebayang kalau misalnya kita hanya cukup sampai 20 meter itu, mungkin gedungnya akan goyang-goyang terus nantinya gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka apa nggak suka, kita coba lagi mendatangkan tim lain ya yang lebih ahli lagi. Bagaimana supaya kita bisa tahu persis bawahnya gambutnya itu sampai berapa dalam gitu. Ternyata ketemu tanah keras itu di 33 meter.
Sudah 1,5 kali lipat lebih ya berarti ya gitu. Dan itu kan artinya kan anggaran ya. Anggarannya tambah. Jadi kita waktu itu mencari jalan bagaimana supaya anggarannya nggak terlalu jauh. Kan ada misalnya 10%, is okay lah naik gitu ya. Tapi juga kita punya justifikasi sebetulnya, punya alasan. Tapi untuk yang pertama ini kita akhirnya bisa mengelola dengan mengurangi ya sesuatu yang perlu dibangun. Jadi akhirnya nggak usah dibangun dulu lah, supaya kita sesuai dengan anggaran dulu gitu. Karena ini juga kepercayaan, trust. Kalau belum baru-baru kita udah overrun, udah over budget gitu. Wah, ini timnya nggak profesional kayak gitu ya. Walaupun kita kembali punya justifikasi. Tapi yang pertama kita ingin membuat gedung ataupun politeknik yang memang sangat-sangat sesuai dengan standar kita ya. Bukan sesuatu yang asal jadi gitu. Enggak. Kita kepingin sesuatu yang memang bagus dan tahan lama, bertahan panjang nantinya, berumur panjang. Soal nanti kita punya tambahan-tambahan, yaitu ke belakang hari gitu. Tapi setidaknya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, ya. Kita bisa mulai merekrut dosen, kita bisa mulai menerima mahasiswa, juga instruktur. Kita punya ruang-ruang kelas yang sederhana. Itu makanya tadi struktur di bawah itu makanya jadi ketemu inovasi Pak. Betul ya. Ketemu solusi yang sangat inovatif di saat itu. Ya, jadi itulah yang kalau menurut saya satu keadaan ataupun satu nostalgia yang sangat menarik. Inovasi itu muncul pada waktu kita di challenge ya gitu ya. Waktu kita ditantang gitu. Karena kita harus berpikir kan gitu. Betul. Jangan sampai misalnya solusi yang kita ambil itu juga menimbulkan masalah yang baru gitu. Jadi kita nggak mau itu. Dan itu sesuatu yang melekat. Jadi di project team maupun di pengurus waktu itu yayasan semua punya jalan berpikir yang sama. Logical thinking-nya sama sehingga nggak ada sesuatu yang terlalu akhirnya jadi kayak dragging gitu ya. Enggak. Semua kita setuju bahwa ini memang harus seperti ini melakukannya. Ya, jadi kalau audiens mau tahu sebenarnya tadi piling itu diganti dengan pipa, Pak ya. Ya. Pipa yang memang sudah itu. yang memang aset negara yang sudah lama tidak dipakai. Gitu. Jadi itu ada berapa banyak Pak konstruksi pondasi itu? Wah, saya nggak hitung. Ratusan nggak tahu Bang itu. Tapi yang jelas kan untuk membangun satu gedung seperti gedung direktorat, pondasi itu harus betul-betul kokoh. Gitu ya. Nah tadi Bapak sampaikan juga bahwa kita kan memulai dari nol. Artinya waktu itu dosennya belum ada, gedungnya belum ada. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah dosen Pak, kita kan akan cari dosen. Sementara gedungnya aja belum ada. Nah waktu itu dari yayasan, dari manajemen lah gitu kan ya, atau dari pendiri itu bagaimana menstrategikan supaya ada orang yang mau bergabung jadi dosen di PCR? Ini sesuatu yang sangat-sangat menantang lah terus terang ya. Salah satu tantangan terberat kita sebetulnya bagaimana kita memulai sesuatu yang dari sama sekali nggak ada menjadi at least ada yang ingin kita ajak untuk membentuk bareng-bareng. Gitu. Ternyata di luar sana banyak orang yang punya idealisme. Dan idealisme yang kalau menurut saya dia punya risiko tentunya gitu ya. Dibandingkan misalnya dia direkrut oleh perusahaan yang sudah established. Ini kan PCR belum ada gedungnya, ya, baru ada idenya gitu. Tapi ada Caltex-nya gitu. Politeknik Caltex Riau. Ini Caltex-nya ini. Caltex itu by itself is a branding gitu. It's a brand. It's a brand ya. Jadi orang udah tahu kalau ada Caltex-nya di situ. Ini jaminan. Jaminan apa? Kualitasnya pasti bagus. Nanti dilakukannya dengan bagus. Itulah yang pada waktu di awal-awal itu banyak orang yang khawatir. Apa iya ya tim yang seadanya ini bisa membangun suatu institusi pendidikan yang mereka sendiri sebetulnya nggak punya pengalaman gitu di situ gitu. Tapi project team pada waktu saya kembali bergabung itu punya keyakinan yang sedemikian besar, ya. Dan yang mereka bilang bahwa kami memang belum pernah melakukan ini, tapi kami punya pengalaman untuk hal-hal yang berbeda, dan kami ingin membawa pengalaman yang berbeda ini ke PCR, sehingga nanti kita akan membangun PCR yang totally different
dibilang ya dari politeknik lain yang ada di Indonesia ataupun mungkin bahkan di dunia gitu. Waktu saya pertama kali gabung itu, Pak Pudin itu ya kembali cerita bahwa yang perencanaan dia untuk merekrut dosen adalah dia akan datang ke kampus-kampus yang terbaik di Indonesia dan dia akan menawarkan untuk bergabung menjadi dosen untuk melahirkan yang namanya institusi baru yang namanya Politeknik. Dan dia menawarkan tentunya mereka ini sebagai generasi pertama ya yang nanti ke depannya akan menjadi pimpinan lah satu waktu nanti kan gitu ya. Inilah yang akhirnya kita dapat sekitar 18 orang. Dosen pertama itu yang gitu ya. Dan Pak Pudin ini bilang ke saya bahwa mereka kan fresh graduate juga nih. Mereka juga nggak punya pengalaman untuk politeknik. Kebayang nggak? Kita mau bikin politeknik oleh tim yang baru pertama kali mau bikin politeknik dengan merekrut dosen yang dosennya fresh graduate yang tidak pernah punya pengalaman dengan politeknik. Tapi dia bilang kan pengalaman di Caltex ada. Kayak saya misalnya ya, saya itu dari electrical engineer gitu, dari ITB masuk ke Caltex, bidang perminyakan. Terus saya diminta untuk masuk ke bagian komputer. Di bagian komputer mengelola mengenai well production. Di-train lah saya mengenai reservoir management, ya, reservoir engineering, production, bagaimana satu sumur diproduksikan, ya, bagaimana cara menghitung produksinya, ada well test, ada well downtime, itu pada waktu itu semua baru tentunya untuk saya gitu. Tapi saya di-train. Ya. Dalam waktu singkat saya bisa mengerti dan saya bisa membuat sesuatu yang berdasarkan apa yang di-train tadi. Itu. Apa bedanya dengan politeknik ini gitu. Nah, akhirnya dosen-dosen baru ini di-train lah. Di mana? Di politeknik terbaik, unggulan di Indonesia. Dari situlah ada 3 atau 4 ya, tempat di mana kita betul-betul meminta mereka mempelajari bagaimana politeknik tadi di-run, dan bagaimana apa yang bagus-bagusnya, dan apa yang mungkin perlu kita tingkatkan. Nah, sesudah beberapa bulan, dipanggil lah dosen ini. Sementara kita masih ngebangun kan. Nah, panggil lah dosen-dosen kembali. Nah, mereka diminta untuk membuat kurikulum. Dan kurikulum ini tentunya berdasarkan apa yang mereka lihat di masing-masing politeknik yang bagus tadi itu. Kita bisa ngebayangkan penggabungan dari apa yang bagus, best practices di politeknik A, dengan politeknik B, dengan politeknik C, ditambah dengan yang Akademi Teknik Mesin Solo misalnya gitu ya, itu menjadi sesuatu kurikulum unggulan gitu. Cream of the cream-nya. Karena sangat komprehensif sekali, Wei. Betul sekali, iya. Sehingga mereka tambah lagi dengan gagasan-gagasan dari yang mereka punya tentunya gitu ya. Wah, ini bagusnya mungkin kalau kayak gini lebih bagus diginiin, lebih bagus giniin. Sehingga kita punya kurikulum yang bukan asal jadi, tapi kurikulum yang berdasarkan fakta, data, dan juga analisa mereka ya. Sehingga mereka punya semacam satu motivasi yang kuat. Kalau ini dilaksanakan, kita akan bisa menghasilkan nantinya lulusan politeknik yang sangat-sangat bagus. Kalau berbicara dengan mahasiswa, Pak, karena tadi kan kalau gedungnya belum ada, terus tapi kita akhirnya bisa memastikan bahwa ada orang-orang yang berpengalaman juga, jadinya sedikit banyak punya pengetahuan sehingga nanti bisa membangun persiapan untuk PCR ini bisa beroperasi. Nah, untuk mahasiswa di awal-awal itu tantangan terbesar untuk supaya mereka nyangkut di PCR seperti apa? Jadi pada waktu itu kita mencoba mensosialisasikan PCR ini. Juga kita sebetulnya melakukan survei bareng-bareng dengan Undri ya, untuk mencoba menggali sebetulnya calon mahasiswa ini punya minatnya itu apa gitu. Ternyata yang berminat selain ke universitas itu cuma sedikit. Hampir di atas 80% itu kepingin melanjutkan ke universitas. Hanya di bawah 20% yang ingin misalnya setuju untuk melanjutkan ke politeknik ya. Dan ini juga kita melihat minat seperti ini yang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk membuat politeknik ini, berarti kita juga harus menghadapi tantangan di awal-awal yang cukup berat juga gitu. Ya kembali kita
waktu kita sosialisasikan ini, kita menggunakan nama Caltex juga ke orang tua terutama ya. Karena peran orang tua juga untuk SMA itu anak-anak SMA yang mau lulus itu sangat besar sekali gitu. Dan kita ceritain bahwa kita juga sudah mensurvei industri yang ada di Riau gitu. Industri di Riau itu perlunya apa gitu. Dengan harapan kalau kita nanti punya lulusan, mereka akan bisa diserap oleh industri tadi itu gitu. Asal tentunya jurusannya itu ya, program relevan ya. Studinya itu relevan dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Itulah yang kita jual sebenarnya gitu. Nah, saya ingin cerita juga ini tantangan enggak ya gitu. Jadi kan tim menyiapkan tes masuk. Ya kebayang lah, dosen-dosennya juga mengingatkan tes masuk dari universitas yang terkenal juga. Jadi mereka punya standar yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi pada waktu ini diteskan gitu ya, dilakukan tesnya itu, mereka datang ke saya sebagai ketua pengurus yayasan. Pak Ucok, ini kita sudah melakukan tes masuk untuk penerimaan mahasiswa baru. Dari sejumlah yang mendaftar, ya, dan kita tes, nggak sampai 50% yang lulus. Padahal soalnya udah kita bikin gampang-gampang. Waduh. Terus apa alternatifnya apa? Ya kita turunin lah standar tes masuk kita gitu, passing grade-nya bilang gitu. Supaya lebih banyak, supaya nanti kita bisa dapat tentunya tambahan dana untuk operasi PCR ke depannya gitu. Wah, itu langsung deg di hati saya itu ya. Apa iya kita harus berkompromi dengan quality ya gitu ya. Saya challenge itu. Betul-betul saya challenge. Dan Pudin terus terang sama dengan pemikiran saya. Jadi tim yang lain itu kelihatannya berusaha untuk nyerah lagi ya. Udahlah kita kompromi lah, kita kompromi di awal-awal. Tapi saya bilang, sekali kita kompromi, maka ke depannya kita akan kompromi terus. That is not good. Ya, bukan itu nilai yang kita diajarin menurut saya itu. Jadi kita harus stick dengan apa yang kita punya walaupun kita bleeding, walaupun kita berdarah-darah. Jadi untuk sementara saya bilang saya sama Pudin ini setuju untuk ini tetap dengan ini. Oke, kita hanya menerima sedikit, tapi kita punya kualitas. Dan Pudin yang itu bilang itu, sesudah saya lihat katanya gitu testingnya memang berat. Kalau mereka mau langsung diterjunkan ke diajarin yang PCR itu. Ya akhirnya kita setuju untuk bikin program matrikulasi. Dan untuk menyamakan, persis waktu saya masuk ITB juga sama, ada matrikulasi juga satu semester ya. Jadi kita menyamakan level ilmu pengetahuan dari semua yang diterima itu, sehingga nanti pada waktu kita masuk ke jurusan itu semuanya udah clear ya gitu ya. Semuanya udah sama levelnya. Itulah yang kita lakukan dan akhirnya mudah-mudahan yang keputusan yang sangat-sangat krusial ini berbuah manis ya sesudah graduation, sudah wisuda, betul-betul mereka menjadi lulusan yang bagus-bagus dan bisa diserap oleh industri yang ada di Riau. Itulah yang menjadi branding dari PCR yang menjadi marketingnya gitu. Jadi kita udah nggak lagi susah-susah bagaimana menjual PCR, karena dengan semua lulusan diterima di industri aja itu udah jadi kayak orang tua udah berlomba-lomba kepingin nyekolahkan anaknya di PCR, dan itu yang mudah-mudahan terus terjadi sampai dengan hari ini. Jadi keputusan yang di awal itu sesuatu kalau menurut saya yang keputusan yang paling bagus, dan walaupun kita memang terasa itu berat gitu ya di awal-awal, tapi sesuatu yang berat tapi dihadapi dengan sangat-sangat arif ya, bijaksana, ujung-ujungnya berbuah sesuatu yang sangat manis. Tadi menarik yang disampaikan Pak Ucok tadi mengenai tidak berkompromi, artinya di situ punya integritas Pak ya. Ada integriti di situ. Kalau kita ngomongin masalah nilai-nilai nih Pak, nilai-nilai dari awal yang ingin ditanamkan di PCR itu seperti apa Pak? Karena kan pasti sudut pandangnya kan dari industri Pak ya. Nah, Bapak boleh spill. Saya minum dulu bentar. Iya, silakan Pak. Kering nih. Jadi kalau di awal-awal itu kita ngebangun sekolah, udah ada dari arsiteknya udah ada, dari engineeringnya udah ada,
kontraktor udah ada untuk bikin ya, dananya udah ada. Ada hal yang di luar dari apa yang biasanya dipikirkan sama kebanyakan masyarakat umum ya. Iya. Bahwa yang penting kan sekolahnya udah jadi. Tapi ruhnya apa? Ya. Kita bicara ruh di situ ya, mengenai dalamnya itu apa gitu. Apakah dalamnya ini asalan atau dalamnya ini juga dibuat seperti kita merencanakan membuat gedung. Nah, di situ muncul gagasan dari Pak Bahaki. Pak Bahaki, Pak. Pak Bahaki ini bilang bahwa kita harus membuat politeknik yang unggul, profesional, dan berbudaya industri. Wah, itu kalau saya waktu itu mencoba untuk berdiskusi lah dengan project team. Apa yang dimaksud dengan budaya industri? Menginterpretasikannya susah, Pak ya. Menginterpretasikan apa ya? Profesional ya oke lah, profesional namanya gitu ya. Jadi kita kan punya technical excellence ya di situ ya. Profesional kita di bidang kita gitu. It's okay gitu ya. Tapi kalau yang namanya budaya industri, mungkin yang dimaksud budaya industri itu kita kembalikan bagaimana industri kita di Caltex gitu. Bahwa kita punya nilai-nilai. Di Caltex itu kita dikasih contoh ya. Katakanlah nilai untuk integritas. Itu dicontohin oleh atasan kita gitu. Oleh yang atas-atasnya lagi, oleh orang nomor satunya gitu. Jadi kita ngomong sesuatu yang A, itu dari atas sampai ke bawah tuh A semua ya. Nggak ada yang B, nggak ada. Semuanya A. Dan itulah kita belajarnya gitu. Dari hari ke hari kita diajarin yang kayak gitu. Itu tuh udah kayak mendarah daging di kita gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menawarkan atau menggoda, bukan A ini, B ini, langsung kita nolak gitu. Ada apa nih? Kok beda ya? Gitu lah ya. Nah, jadi mungkin seperti itu kah yang dimaksud ya? Kita coba aja geng-geng gitu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk membuat yang namanya budaya itu ya. Nilai-nilai yang masuk di situ ya. Selain dari profesional berbudaya industri, yang di dalamnya ada integritas, ada etos kerja yang tinggi, ada disiplin, ya. Dan kita punya sesuatu yang maksudnya positive thinking yang tidak terbatas, sejauh itu sangat positif. Dan kita nggak dibatasin oleh, ini pendapatnya si A yang udah lebih senior. Enggak, kita dibatasinnya dengan apa? Dengan sesuatu yang bernilai manfaatnya, mana yang lebih besar gitu. Bukan siapa yang bilangnya. Itu tuh nggak gampang. Ya. Membuat budaya yang kayak gitu tuh bukan sesuatu yang kayak gitu ya. Contoh di awal Pudin itu bilang ya, ini juga Pudin juga. Saya banyak meng-quote Pudin dalam hal ini ya, karena kembali dia anchor tadi yang maksud itu. Pudin bilang nanti di kampus saya nggak mau ada asap rokok. Ya, karena waktu itu juga masih banyak orang yang ngerokok ya. Bahkan gedung CPI aja. Itu baru tahun 97, saya ingat itu ya, waktu saya baru mau berangkat untuk sekolah, baru dilarang untuk merokok di dalam gedung. Tapi dikasih smoking area di tempat parkir misalnya di luar gedung lah kayak gitu. Ini Pudin ini bilang enggak. Jadi pada waktu itu ada namanya Ibu Awul ya, yang arsitek itu. Dia lagi mendesain kantin. Nah, salah satu fasilitas lah. Pak Pudin katanya kalau di kantin kan namanya di kantin ya, habis makan kan habis minum kopi, intinya orang kan pada pengen ngerokok gitu ya. Apa kita bikinkan aja ya ruangan tertentu gitu yang bukan ruangan sebetulnya ya, alam bebas gitu. Yang di situ ada smoking area. Jawaban Pudin, enggak. Kita harus konsisten. Kalau ada orang yang mau ngerokok, silahkan di luar dari pagar Politeknik. Saya waktu itu benar-benar salut sama Pak Pudin ini. Artinya dia memang punya punya pandangan ke depan yang cukup panjang dan memang bukan sesuatu yang besar, tapi bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Kalau menurut saya gitu. Nah itu bagian dari apa? Bagian dari komitmen kita gitu. Apakah kita committed enggak dengan apa yang kita putuskan? Kita mau masuk jam 7. Kata dia, di kampus-kampus yang lain kan ada yang jam 8, ada yang jam 9. Tapi kita ingin punya budaya seperti di Caltex, jam 7. Kalau perlu ada suling, ada suling. Jam 7, Teng. Artinya
dosen harus masuk sebelum jam 7. Betul, Iya. betul. Direktur harus masuk sebelum jam 7. Setengah 7 saya masuk, dia bilang itu pun itu. Jadi dia walk the talk-nya itu sangat firm dan sangat menjiwai dan melakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar di bibir, tapi itu datang dari hatinya dan dia melaksanakannya. Berarti jam kerja kita mulai jam 7 itu sebenarnya ada filosofinya, Pak ya? Sangat kuat. Bukan cuma sekedar menetapkan jam 7, tapi sebenarnya di balik itu panjang sekali perjalanannya. Betul, karena kita ingin berbeda dengan yang lain. Iya. Jadi diawali dengan ingin membuat budaya yang sangat PCR quote unquote relatif menjadi trademarknya PCR lah gitu ya. Hal-hal yang kecil-kecil, nggak usah yang besar-besar gitu ya. Tapi yang di tempat lain mungkin itu nggak dipeduliin. Tapi justru itu sesuatu yang membentuk budaya gitu. Karena nanti di tempat kerja sesudah mereka lulus, ada perusahaan-perusahaan yang kayak di Caltex kayak gini lah, jam 7 harus ada di ruangan gitu. Kalau enggak, mereka akan kena teguran gitu. Kalau ini sudah dibiasakan di kampus, pada waktunya mereka lulus dan mereka bekerja di international company, multinational company yang sangat ketat dengan disiplin, itu bukan merupakan beban yang berat buat mereka. Mereka nggak perlu berubah juga, mereka udah kayak gitu. Ya. Tapi aturan tadi itu kan yang dibuat sebenarnya kurang populer, Pak ya. Baik itu di zaman dulu, di 25 tahun yang lalu, bahkan sekarang pun juga sesuatu yang kurang populer. Nah, yang memutuskan bapak-bapak pas saat itu, kita harus tetap jalan seperti ini. Itu apa, Pak? Ya, saya kira ini komitmen kita udah. Itu loh values kita gitu. Values itu udah. Jadi artinya kita punya komitmen bersama yang kita perlu lakukan secara bersama dan kita setujui bersama. Dan mulai dari yang paling atas kembali ya, mulai dari pendiri, pembina, nggak boleh ngerokok. Padahal pembina ada yang suka ngerokok. Tapi selama dia di kampus PCR, dia nggak ngerokok. Jadi itu sesuatu yang walk the talk-nya itu luar biasa. Ya, ada pernah kepikiran nggak, Pak? Takut juga nih nanti gara-gara ini pada nggak berani masuk PCR gitu. Ya, nah itu kembali. Trade and loss-nya kayak apa gitu. Ya nggak? Jadi kalau misalnya ada orang ya mungkin cita-citanya mau kepengen ngerokok, ya udah silakan gitu. Nggak usah masuk PCR. So your place is not here ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kepingin dibina, kepingin dibentuk menjadi profesional yang punya disiplin yang kuat, punya hard skill, punya soft skill, punya interpersonal communication yang bagus, this is your place. Syaratnya apa? Nggak boleh ngerokok. Your smoking time will be later ya. Man, it's outside. Something like that. Jadi itu sesuatu kalau menurut saya yang bagian dari pembentukan budaya. Merupakan pembentukan budaya. Pak Ucok kan awal-awal itu sebagai ketua pengurus yayasan, Pak ya, yang berarti kan bagaimana running PCR operasional semacamnya, memastikan itu dengan manajemen inline. Nah setelah itu kan Bapak jadi ketua Dewan Pembina. Ketika masih anggota Dewan Pembina dulu. Setelah itu baru jadi ketua Dewan Pembina. Pada saat Bapak sudah jadi presdir, Pak ya? Ya, betul. Nah, dari awal, Pak, berarti artinya 25 tahun terakhir. Bapak melihat yang 25 tahun dulu disiapkan dengan yang sekarang ini masih sejalan nggak, Pak? Masih sangat sejalan. Kalau menurut saya, karena kita bicara mengenai values yang nggak lekang dengan waktu. Kalau masalah teknologi berubah, bangunan akan lapuk, akan berubah, akan perlu renovasi, akan perlu penambahan. Tapi yang namanya values, ruh itu nggak akan berubah. Karena apa? Karena semua yang ada orang berkarya, orang melakukan apapun juga ada penyebab utamanya, ada tujuan utamanya. Dan kita bicara tujuan utama yang kita bukan gedungnya gitu, tapi sistemnya, sesuatu yang values-nya, nilai-nilainya yang kita ingin bangun sebetulnya gitu. Dan membangun, kembali seperti yang saya kemukakan di awal, membangun budaya, membangun values, tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti kita membangun gedung gitu. Tapi ini butuh komitmen panjang. Nah, saya melihat bahwa dalam 25 tahun ini, saya sangat acungkan 2 jempol, Civitas Akademika dari PCR
itu sudah bertungkus lumus bareng-bareng ya, melakukan peningkatan values ini ya, sehingga kualitas dari lulusan juga meningkat gitu. Sehingga kita bersaing bukan lagi sebagai regional di Riau, bukan lagi nasional Indonesia, tapi global, internasional. Dan kalau kita lihat visinya dari PCR, kepingin menjadi politeknik yang unggul karena profesionalismenya, karena memang performance-nya, dan juga dia bisa bersaing gitu. Dia bisa bersaing di level regional, nasional maupun di level ASEAN lah kalau sekarang gitu ya. Tapi ini udah terbukti gitu. Bukan sesuatu yang hanya sekedar gitu, tapi merupakan bukti. Dan inilah kalau menurut saya yang perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan terus. Ini ada satu quotes Pak sebenarnya yang diambil dari videonya Pak Akson pas 100 tahun Chevron Pak. So in PCR we don't just build buildings, we build generations. Benar kan Pak Akson? Benar itu. Saya kira sangat tepat itu quote. Oke, apa menurut Pak Ucok perubahan yang sangat signifikan dari 25 tahun yang lalu? Kalau menurut saya dulu di awal-awal itu pandangan dari masyarakat ke PCR, ke politeknik, itu sangat low ya, sangat rendah ya. Tapi kalau saya lihat sudah 25 tahun ini sudah kita membuktikan lah bahwa apa yang dulu pernah kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu semuanya bisa terwujud. Sekarang orang berlomba gitu untuk menyekolahkan anaknya di PCR tanpa kita harus memarket PCR lebih jauh lagi itu karena apa yang kita hasilkan orang lihat gitu. Apa yang kita lakukan orang lihat. Jadi ini juga salah satu kalau menurut saya yang saya kepingin quote di sini ya, kepingin garis bawahi. Apapun yang kita lakukan di luar sana orang lihat kita gitu. Jadi jangan sampai menganggap enteng apa yang kita lakukan karena seolah-olah nggak ada orang yang lihat gitu. Nah, itu juga bagian dari integritas kita. Yes, that's what integrity means. Ya, jadi apa yang you lakukan sekarang, it's gonna impact ya somebody somewhere gitu. Dan mereka ngelihat kita gitu. Jangan quote unquote mengira bahwa mereka PCR kita enggak itu. Mereka juga akan ngeliatin, PCR kok jadi kayak gini ya sekarang, PCR kok jadi kayak gini ya. Itu sebabnya kalau menurut saya yang namanya peningkatan itu harus terus dilakukan gitu. Jangan sampai kita berhenti gitu. Karena sekali kita berhenti, karena kan dunia ini berputar juga. Dunia berputar, teknologi juga naik ya. Sehingga kadang-kadang dengan AI yang sekarang aja udah banyak kayak tantangan-tantangan yang bersifat ethical gitu. Ethics nggak sih? Misalnya kita bikin video dari foto di mana dia ngomong sesuatu yang bukan dia yang ngomong gitu. It is not ethical sebenarnya itu. What happens sekarang ya gitu. Bahkan kita kadang-kadang sulit untuk membedakan ini dia memang katanya udah mati, tapi kok bisa ngomong ya gitu kan misalnya contohnya lah gitu ya. Ini kan sesuatu yang kalau menurut saya bagian dari values itu tadi ya gitu ya. Teknologi bisa berubah kembali, tapi kalau yang namanya budaya, values tadi kita itu nggak akan pernah berubah. Sebagai orang yang sudah sangat expert di dunia industri, Pak ya, kemudian Bapak juga aktif di PCR sebagai yayasan. Pesan Pak Ucok untuk mahasiswa kita, Pak? Oke. Ya, pesan saya manfaatkan ya waktu yang ada, waktu muda nih terutama gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Dan jadilah profesional yang memang membuat kebanggaan diri kita sendiri ya. Juga kebanggaan kedua orang tua kita, juga kebanggaan dari negara kita, bangsa kita gitu. Dengan melakukan hal-hal yang sangat positif. Ya, tingkatkan hard skill ya, di bidang yang diminati ya. Karena saya sendiri mengalami kalau saya belajar sesuatu yang saya minati, nggak ada capeknya gitu. Rasanya energi ada lagi gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita coba untuk mencari apa sih sebetulnya kita minati, geluti dia gitu. Apa yang kita minati tadi itu, dan kita kerja keras di situ gitu. Supaya kita excellence dari sisi teknikalnya di situ. Di situ kita menjadi profesional di bidang kita gitu. Ditambah dengan soft skill. Nah, soft skill ini juga jangan dianggap enteng. Karena kalau kita hanya ahli
di technical excellence-nya aja. Kita nggak bisa, misalnya melakukan leadership, melakukan team building dengan orang, merupakan sama teamwork ya gitu ya. Ini kita akan hanya sendiri nantinya gitu. Dan kita nggak akan pernah maju gitu. Jadi jangan lupakan juga soft skill-nya, sehingga kita bisa ya mungkin dari waktu ke waktu meningkatkan leadership kita bisa meningkatkan entrepreneurship kita bisa meningkatkan communication skill kita, interpersonal skill kita gitu. Itu sesuatu yang kalau menurut saya comes in one coin ya. Jadi satu hard skill, satu soft skill, ini sama-sama baju menjadi lulusan nantinya yang siap kerja secara profesional, secara disiplin, dan punya integritas dimanapun juga, di industri manapun juga. Kalau menurut saya itu mungkin pesan saya untuk para mahasiswa. Kalau untuk dosen Pak, untuk kami-kami lah gitu kan ya, yang memastikan bahwa proses pembelajaran ini berlangsung buat mahasiswa. Kira-kira kalau pesan dari Pak Uco, apa hal yang perlu kami jaga Pak? Lanjutkan. Saya kira ini sudah menjadi bukti ya, dalam 25 tahun ini saya kira dari direktorat itu udah sangat perform lah kalau menurut saya gitu ya. Tinggal bagaimana menjaga supaya performance ini nggak turun, dan kalau misalnya nanti ada sesuatu yang baru nanti bisa meningkatkan lagi. Intinya adalah bagaimana membuat mahasiswa itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Relevan Pak ya? Relevan. Jangan sampai misalnya nganggap, wah ini udah bagus, udah di sini aja. Jangan sampai gitu. Ini sesuatu yang nggak stay gitu ya. Semuanya moving. Jadi nggak bisa, oh ini kita udah bagus, udahlah di sini aja dulu. Kan orang lain masih di bawah kita misalnya itu. Wah ini nggak bisa. Jadi kalau untuk institusi yang bagus, itu seharusnya ngikutin zaman terus gitu. Zaman naik, ya kita juga ikut naik gitu. Sehingga kita masih tetap memimpin terus gitu. Jadi jangan sampai ada kesan seolah-olah kayak kayak complacence ya. Kayak nyaman gitu di tempat yang sekarang ini gitu. Kalau pesan saya untuk para dosen Civitas Akademika yang berhubungan dengan memplan PCR nanti ke depan, teruslah lanjutkan apa yang sekarang udah bagus ini. Tapi juga jangan berhenti di sini, tetap mencari bentuk-bentuk yang kira-kira bisa meningkatkan profesionalism, meningkatkan disiplin, ya. Karena sekarang kalau menurut saya godaannya tambah besar, ya. Godaan-godaan di luar itu tambah banyak, ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya values yang embedded, values yang sudah mendarah daging di dalam diri kita, baik itu di dosen maupun instruktur maupun di administrasi dan juga di pengurus, juga ke mahasiswa, maka ini sesuatu yang kalau menurut saya udah jadi budaya yang sulit nantinya untuk berubah juga, dan itu udah akan dibawa sampai tua nanti gitu. Kalau pengalaman saya gitu, godaan banyak di luar sana, tapi kita juga punya sesuatu yang memang kita pegang kuat. Saya kira itu mungkin pesan saya untuk para dosen. One last question, Pak. Yes. PCR bagi Pak Uco itu apa? Kalau menurut saya, it's a dreams come true. It's a dream come true. Sesuatu yang diimpikan dulu, walaupun impiannya mungkin nggak terlalu jelas amat, tapi this is better than the dream. Sebenarnya di awal lah. Sesuatu yang kalau menurut saya menjadi kebanggaan kita semua, dan ini mudah-mudahan menjadi sumbangsih untuk bangsa kita, menjadi amal jariah untuk di akhirat nanti. Ya, kita melakukan sesuatu niatnya bukan untuk diri sendiri, tapi ini untuk kemaslahatan, untuk manfaat ya yang jauh lebih besar untuk masyarakat kita ke depan. Jadi ini juga sesuai dengan apa yang diminta sama Pak Gubernur di awal sebenarnya gitu. Bagaimana putra-putri Riau ini bisa nantinya berfungsi lah, punya peran lah, baik yang di Riau maupun di negara kita, dan ini udah mulai terbukti kalau menurut saya gitu. Putra-putri Riau yang kita didik ini menjadi duta-duta untuk di perusahaan-perusahaan internasional nantinya kan gitu.
Itu sesuatu yang kalau menurut saya yang sangat membanggakan. So, it's a dream come true for me. Mudah-mudahan Pak, karena di PCR kita berusaha untuk menciptakan alumni-alumni, orang-orang yang berkuasa atas dirinya sendiri di negerinya sendiri. Iya, itu Pak. Pak Ucok, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah membersamai kami selama 25 tahun. We're waiting for another 25 years. Yes, of course. Even more. Baik, PCR Squad, di balik apa yang kita lihat hari ini ada cerita panjang tentang mimpi, perjuangan, dan keyakinan. Dan inilah awal dari segalanya. Sampai bertemu di Silver Voice berikutnya. Wah, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya.